Kali ini judul besar dari percakapan kita adalah membongkar mafia tender di Kementerian Perhubungan. Ini bukan sekedar clickbait. Ini adalah concern dari Cokro TV tentang korupsi di Indonesia. Kita tahu korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat besar di Indonesia, dan ini salah satu tempat di mana ini biasa berlangsung adalah dalam hal pengadaan barang dalam tender-tender proyek-proyek pemerintahan. Jadi gampangnya begini, pemerintah kita setiap tahun melakukan proyek-proyek pembangunan yang nilainya triliunan rupiah. Tapi proyek-proyek pembangunan itu dilakukan oleh pihak swasta. Nah, yang berhak untuk menjalankan proyek tersebut adalah pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang menang tender istilahnya. Kita sudah sering dengar sejak lama bahwa ada persoalan, ada kejanggalan dalam hal pengadaan barang dalam tender-tender tersebut. Tapi kita tentu saja tidak bisa menuduh tanpa ada bukti. Nah, kali ini Cokro TV akan menghadirkan seorang kuasa hukum yang akan bicara tentang kasus-kasus pengadaan barang khusus di Kementerian Perhubungan. Ini bukan karena kami benci Kementerian Perhubungan, tapi memang kebetulan pihak yang datang kepada kami dan bicara tentang kasus-kasus pengadaan barang tersebut adalah orang yang tahu persis apa yang terjadi dalam tender pengadaan barang di Kementerian Perhubungan. Beliau adalah Bapak Rapen Sinaga. Halo, Pak. Halo, Bang. Halo, Bang ya. Kita Bang aja lah ya. Mengingat dari Sumatera pasti kan. Sinaga kan. Sinaga, Bang. Ya, Pak Rapen ini tentu saja harus saya beri catatan tambahan bahwa Anda ini adalah orang yang tahun ini terpilih oleh Mahkamah Agung sebagai kayak the best advokat ya. Advokat terbaik dalam kasus di PT UN, ya. Kasus-kasus PT UN. PT UN. Ya. E-Court. Pengadilan elektronik, pengadaan barang di PT UN. Ya. Nah, jadi Anda datang ke kami dan Anda kemarin udah sempat ngobrol sama kami tentang apa yang menurut Anda ketahui tentang apa yang terjadi di sana. Kalau kita lihat pernyataannya Menteri Budi Karya Sumadi pada bulan Februari, dia akan mengawasi langsung ya Kementerian Perhubungan itu terkait korupsi. Nah, itu ada pernyataannya di media Februari bulan lalu. Nah, itu kan harus kita tagih janji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia di tempat. Dengan hormat, teriring doa serta salam, semoga Bapak Menteri Perhubungan beserta keluarga besar Kementerian Perhubungan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkanlah saya, Tiop Gomos Dongoran, pensiunan pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, terlebih dahulu memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kembali saya membuat surat terbuka kepada Bapak Menteri. Adapun yang melatar belakangi dan yang mendorong hati saya untuk mengirim surat ini kepada Bapak Menteri didasari atas kecintaan saya terhadap Kementerian Perhubungan, khususnya terhadap negeri tercinta ini. Bapak Menteri Perhubungan yang saya hormati, memperhatikan dan mendengar wawancara Cokro TV dengan Saudara Rapen Sinaga, advokat terbaik E-Court Mahkamah Agung tahun 2021, perihal membongkar mafia tender di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saya sebagai pensiunan pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan merasa miris, kecewa, dan sedih mendengar wawancara dimaksud. Apa yang kami tangkap dari informasi yang disampaikan Saudara Rapen Sinaga melalui Cokro TV tersebut bukan didasarkan atas kebencian terhadap Kementerian Perhubungan, akan tetapi bertujuan ingin menciptakan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan terhadap hak masyarakat
agar memperoleh pelayanan publik yang berkeadilan. Dengan kata lain, pelaksanaan tender terhadap proyek-proyek yang ada di Kementerian Perhubungan harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka tanpa ada rekayasa. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap rekayasa-rekayasa yang terjadi dalam pelaksanaan tender proyek-proyek yang ada di Kementerian Perhubungan sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Raffen Sinaga di Cokro TV tersebut? Tentunya secara berjenjang dari setiap tingkat jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan ikut bertanggung jawab terhadap hal ini. Teristimewa pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, dan pokja dari setiap proyek yang ada. Bukan rahasia umum lagi apa yang disampaikan oleh Saudara Raffen Sinaga melalui Cokro TV tersebut sudah lama terjadi. Akan tetapi tidak seorang pun pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pengguna jasa yang berani membukanya kepada masyarakat luas, apalagi melalui YouTube. Untuk itu, saya sebagai mantan insan perhubungan dan mewakili masyarakat pengguna jasa meminta dan memohon kepada Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi agar pertama, dalam kesempatan pertama memerintahkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk membentuk tim khusus guna meneliti dan menelusuri kebenaran dari informasi kasus-kasus yang terjadi di Kementerian Perhubungan sebagaimana yang disampaikan Saudara Raffen Sinaga di Cokro TV. Untuk dimintakan pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat yang terkait, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, dan pokja dari setiap proyek yang bermasalah dimaksud. Kedua, segera meneliti ulang seluruh pelaksanaan tender terhadap proyek yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2020 dan 2021 bila perlu terhadap proyek tahun anggaran sebelumnya. Dan jika ditemukan adanya penyimpangan serta disinyalir merugikan uang negara atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat terkait, harus segera diproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, segera meneliti ulang pelaksanaan tender tahun anggaran 2022 di lingkungan Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maupun di organisasi setingkat ekselon 1 lainnya yang tendernya sudah dilaksanakan akhir tahun 2021, bahkan sudah ada penetapan pemenangnya. Harus betul-betul diperiksa ulang karena disinyalir ada rekayasa penetapan pemenang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana tugas fungsi pengawasan harus segera mengambil langkah-langkah konkret guna penertiban terhadap penyimpangan atau kasus-kasus tender proyek yang dilakukan mafia-mafia tender di Kementerian Perhubungan. Kelima, perlu Bapak Menteri ketahui dan sadari bahwa jika informasi ini diketahui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, tentunya Bapak Presiden akan merasa kecewa atas kepemimpinan Bapak sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Keenam, demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan. Atas perhatian dan tindak lanjut yang akan diambil, kami ucapkan terima kasih.